Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinar Lintang Sejati dengan NIM B1C024035 dari kelompok 1 rombongan B akan memaparkan laporan praktikum mikrobiologi dasar prodi S1 Biologi Terapan dengan asisten praktikum Jasmine Rizkita Yahya. Acara 1, pengenalan alat laboratorium, medium pertumbuhan, dan sterilisasi dan teknik aseptis. Alat-alat laboratorium mikrobiologi. Yang pertama ada water bath. Fungsinya adalah untuk memanaskan sampel menggunakan air pada suhu 25-100 derajat Celcius dan juga menginkubasi sampel dalam analisis mikrobiologi. Yang kedua ada autoclave. Fungsinya untuk mensterilkan alat atau bahan menggunakan uap dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atmosfer. Yang ketiga, inkubator. Fungsinya untuk menginkubasi sampel pada suhu 25-37 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, ada spektrofotometer. Fungsinya adalah untuk mengukur tingkat absorbensi sampel dan juga menghitung jumlah bakteri dalam sampel. Yang kelima, ada hot blood stirrer. Fungsinya untuk mengaduk atau mencampurkan pelarut dengan zat larut hingga homogen. Yang keenam ada oven, fungsinya adalah untuk sterilisasi panas kering pada suhu 140 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius tanpa uap air untuk alat-alat seperti labu ukur, Erlenmeyer, cawan Petri, dan gelas beker. Yang ketujuh ada neraca analitik, fungsinya untuk menimbang atau mengukur massa suatu bahan atau zat dengan akurasi tinggi. Selanjutnya ada cawan Petri sebagai tempat pembuatan kultur media dan pembiakan bakteri. Ada gelas beker untuk menampung larutan atau cairan dan melarutkan sampel cair. Ada labu Erlenmeyer untuk mengukur volume bahan cair dengan ketelitian rendah, juga sebagai tempat pembuatan media kultur. Selanjutnya ada pipet ukur untuk memindahkan larutan atau cairan dalam volume kecil. Nah, api Bunsen menjaga kondisi kerja tetap steril, juga untuk sterilisasi alat seperti jarum inokulum atau ose, dan juga membebaskan peralatan dari mikroorganisme kontaminan. Selanjutnya ada filler, fungsinya untuk menghisap dan memindahkan larutan dari pipet ukur dengan volume tertentu. Yang terakhir ada tabung reaksi, yaitu sebagai tempat menumbuhkan mikroba. Selanjutnya ada penggolongan jenis media, pertumbuhan, dan fungsinya. Media pertumbuhan ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, media pertumbuhan berdasarkan sifat. Yang kedua, media pertumbuhan berdasarkan kegunaan. Dan yang ketiga, media pertumbuhan berdasarkan bentuk. Berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, yaitu ada media alami, di mana media alami ini menggunakan bahan-bahan alami yang komposisinya tidak diketahui secara pasti. Contohnya ada media alami, yaitu tomato agar, ekstrak kentang, sari wortel, dan umbi-umbian. Kemudian ada media sintetik. Nah, media sintetik ini komposisi bahan dasarnya sudah diketahui. Contohnya ada nutrien agar atau Na dan potato dextrose agar atau PDA. Kemudian berdasarkan kegunaan ini dibagi menjadi 3. Ada media kultivasi. Ini biasanya digunakan sebagai media yang dapat mendukung pertumbuhan semua jenis mikroba seperti nutrien broth dan kaldu pepton. Kemudian ada media selektif. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendukung pertumbuhan beberapa jenis organisme tertentu, juga untuk menghambat pertumbuhan organisme lain. Kemudian media diferensial. Nah, media diferensial ini digunakan untuk membedakan organisme atau kelompok organisme yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat. Kemudian berdasarkan bentuk, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama media solid, biasanya untuk menumbuhkan bakteri, ragi atau yeast, kemudian jamur atau fungi, dan juga mikroalga. Kemudian ada media semi-solid. Nah, media ini digunakan untuk uji motilitas. Karena konsentrasi agar yang rendah, ini memungkinkan bakteri motil bergerak dan bakteri non-motil tetap di tempat. Kemudian media cair. Nah, media cair ini digunakan untuk menumbuhkan bakteri dengan volume besar, sehingga bakteri dapat menyerap nutrisi dan dapat tumbuh dengan optimal. Nah, selanjutnya ada prinsip dan metode sterilisasi. Menurut ISAN 2021, metode sterilisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, secara mekanik, kedua, secara fisik, dan yang ketiga, secara kimiawi. Nah, secara mekanik, sterilisasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan cara penyaringan saringan berpori
dan biasanya digunakan pada bahan yang sensitif terhadap panas seperti serum darah, antibiotik, dan gula sederhana. Kemudian yang kedua ada sterilisasi secara fisik. Ini biasanya menggunakan cara pemanasan dan penyinaran. Metode pemanasan ini menggunakan autoclave, kemudian metode panas kering ini menggunakan oven, dan metode pemijaran atau pemanasan dengan api secara langsung ini biasanya untuk sterilisasi jarum inokulum atau ose dan pinset. Kemudian yang ketiga ada sterilisasi secara kimiawi. Nah, sterilisasi ini menggunakan bahan kimia atau cairan antiseptik seperti alkohol 70%, fenol, HCl2, dan dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan antiseptik ke tangan, meja kerja, dan alat yang akan digunakan. Kemudian prinsip dasar teknik aseptis. Nah, teknik dasar aseptis yang diterapkan selama bekerja di laboratorium, yang pertama ini ada menjaga kebersihan meja kerja dengan disinfektan atau antiseptis sesudah dan sebelum dan sesudah kerja. Kemudian menggunakan area kerja steril seperti laminar airflow, kemudian mensterilkan alat kerja seperti pipet dan cawan petri sebelum dipakai. Kemudian media kultur juga harus steril sebelum digunakan. Menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, jas lab, dan bila diperlukan menggunakan kacamata pelindung. Kemudian menghindari menyentuh bagian yang sudah steril, alat yang steril, karena dapat menyebabkan kontaminasi. Nah, selanjutnya pentingnya proses sterilisasi dan teknik aseptis dalam pengujian mikrobiologi. Nah, mengapa proses sterilisasi dan teknik aseptis ini penting dalam mikrobiologi? Karena mikroorganisme ini berperan penting dalam penelitian laboratorium, tetapi juga dapat berpotensi menimbulkan kontaminasi yang dapat merusak keakuratan hasil dan membahayakan keselamatan kerja. Maka dari itu, penggunaan teknik aseptis ini menjadi sangat penting untuk mengontrol keberadaan mikroorganisme di laboratorium mikrobiologi. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Mahasiswa telah mendapatkan pengetahuan dan memahami mengenai cara kerja aseptis, sterilisasi, dan disinfeksi. Kemudian yang kedua, mahasiswa telah mengetahui dan mengenal beberapa jenis media pertumbuhan mikroorganisme dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media, dan cara pembuatan media yang benar untuk pertumbuhan mikroba secara optimal dan bebas dari kontaminasi. Berikut ini referensi yang saya jadikan rujukan dalam menyusun laporan praktikum mikrobiologi dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.